Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 14 Desember 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Merubah Ratap Menjadi Tatap. Merubah ratapan menjadi tatapan. Firman Tuhan terambil dalam Ratapan 1 ayat yang ke-20. Ya Tuhan, lihatlah betapa besar ketakutanku, betapa gelisah jiwaku, hatiku terbolak-balik di dalam dadaku, karena sudah melampaui batas aku memberontak, di luar keturunanku dimidasakan oleh pedang, di dalam rumah oleh penyakit sampar. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar memahami peristiwa-peristiwa kehidupan yang terjadi, persoalan-persoalan berat yang menimpa kami, bagaimana kami merubah ratapan kami menjadi tatapan kepada Allah yang janji adalah janji yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Merubah ratapan menjadi tatapan. Ratapan tentu adalah air mata. Ratapan itu keluar tatkala kita berada di dalam situasi yang sangat sulit dan seakan-akan tidak ada lagi jalan terbuka untuk kita melangkah. Saya percaya setiap sahabat seperjalanan mungkin ada yang sedang di dalam posisi seperti demikian, atau sudah pernah melaluinya, dan itu adalah menjadi pengalaman yang sangat berat luar biasa. Bahkan tidak hanya sekali, bahkan 2 kali, 3 kali, kemudian kita berkata, ya Tuhan, aku sudah tidak tahan lagi. Dan kemudian itu terungkap di dalam doa kita seperti dalam kitab Ratapan 1 ayat yang ke-20. Ya Tuhan, lihatlah betapa besarnya ketakutanku, betapa gelisahnya jiwaku, hatiku terbolak-balik di dalam dadaku. Sahabat seperjalanan, kesulitan, masalah hidup dan persoalan yang terjadi di dalam kitab Ratapan ini terjadi di zaman Nabi Yeremia. Dan Nabi Yeremia disebut sebagai nabi yang menangis. Dan ratapan ini berbicara tentang bagaimana Tuhan menghancur leburkan Yehuda dan Yerusalem oleh orang-orang Babel. Orang-orang Babel datang menjarah, orang-orang Babel datang membakar, orang-orang Babel menghancurkan Yerusalem. Bahkan di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca, itu Bait Salomo yang sudah 400 tahun berdiri, itu habis terbakar. Dan Nabi Yeremia adalah saksi hidup bagaimana kemudian hukuman Tuhan itu terjadi. Disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh penyembahan berhala, disebabkan oleh pemberontakan. Jadi ada banyak kasus-kasus persoalan dalam kehidupan kita, sesungguhnya sebagian besar karena memang itu adalah perbuatan manusia secara individu, dan secara keseluruhan adalah sebab akibat tatkala manusia berbuat dosa. Kita tahu dengan jelas tatkala ada satu orang yang melanggar lalu lintas, yang melanggar dia, tetapi kemudian yang berdampak kecelakaan itu bisa banyak, kiri, kanan, depan, belakang. Yang mengebut satu, menabrak bagian kendaraan di depan satu, itu kemudian disebut dengan tabrakan beruntun. Jadi ada orang yang tidak salah pun mengalami persoalan yang sama. Tatkala kita melihat terjadi sebuah kebakaran di satu tempat, di satu rumah yang tidak hati-hati terbakar satu, dan apinya memang berasal dari rumah yang satu tersebut, tapi bisa membakar satu kampung menyeluruh api tersebut. Jadi ada dosa karena perbuatan pribadi yang kita tanggung sendiri, tapi ada dosa yang membuat kemudian orang-orang yang tidak bersalah pun itu terkena akibatnya. Itu yang disebut dengan dosa turunan dari Adam dan Hawa. Mereka yang bermain api berdua, kita yang terkena kebakaran seluruhnya. Dan juga ada dosa yang kita perbuat. Di dalam kitab Ratapan berbicara tentang bangsa Israel yang kemudian berbuat dosa pribadi maupun yang berbuat dosa secara komunitas, secara bersama-sama. Dan Allah mengizinkan melalui kerajaan Babel menghancurkan mereka, menjarah, membakar. Dan kemudian teriakan-teriakan tentang keluh kesah di dalam kitab Ratapan ini terungkap. Khususnya pada ayat yang ke-20. Ya Tuhan, lihatlah betapa besar ketakutanku, betapa gelisah jiwaku, hatiku terbolak-balik di dalam dadaku. Sewaktu kita menghadapi masalah, sewaktu kita menghadapi problem, sewaktu kita menghadapi kesusahan yang sangat berat, maka kita perlu menelaah ini sumbernya dari mana. Bisa karena akibat orang lain kita terkena dampaknya, bisa juga karena perbuatan kita dan kita terkena dampaknya.
Dan pada prinsipnya persoalan-persoalan hidup itu adalah sebuah ingatan kita untuk melihat yang pertama, kalau itu adalah perbuatan dosa yang kita lakukan, maka persoalan problem hidup yang terjadi itu untuk mengingatkan kita berbalik kepada Allah. Tetapi kalau ada persoalan itu disebabkan oleh pihak lain, bukan kita yang melakukan, maka Tuhan pun menjanjikan kalau itu bukan perbuatan salah kita, kita yang terkena dampaknya, orang yang bermain api, kita yang terbakar. Maka Tuhan menjanjikan bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tatkala engkau dicobai, maka Tuhan itu setia dan adil. Tuhan akan memberikan kepada engkau kekuatan dan memberikan jalan keluar yang terbaik. Sehingga dua bentuk yang dijelaskan tadi, dosa yang diperbuat oleh orang lain, kita tidak berbuat, kita terkena dampaknya. Atau dosa yang diperbuat oleh kita sendiri yang terkena dampaknya, orang lain pun juga terbawa dampaknya. Kita tahu dengan jelas seorang ayah yang tidak baik, seorang ayah penjudi, seorang ayah pemabuk, seorang ayah yang tidak bertanggung jawab mengelola rumah tangga, itu akan memberi dampak buruk kepada keluarganya. Dengan demikian sahabat seperjalanan, mari kita belajar bersama-sama agar kita terus hidup itu mendekatkan diri kepada Allah. Kalaupun saat ini kita merasa kita tidak sanggup lagi, ya Tuhan, aku sudah tidak sanggup untuk melampaui dan melewati semua kesulitan ini. Apa yang firman Tuhan katakan dalam Wahyu 7 ayat 17? Ingatlah anak domba yang menuntun ke mata air kehidupan. Allah akan menghapus segala air mata kita. Allah akan menghapus segala penderitaan kita. Allah akan menghapus segala kesulitan yang kita hadapi. Di dalam dunia ini tentunya yang paling sempurna di dalam kekekalan nanti, sewaktu kita bersama-sama ada dengan Tuhan di surga sana. Sahabat seperjalanan, sewaktu kita mengalami persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi ini, mari kita meminta kekuatan kepada Allah. Kita bersujud, kita bersaat teduh, kita berlutut, kita menengadah ke langit. Sewaktu kiri kanan tidak ada lagi jalan keluar, sewaktu depan belakang tidak ada lagi yang bisa membantu, biarlah kita seperti Yesus yang berada di Taman Getsemani, dan kita mengalami sebuah persoalan yang sangat berat dan berkata, ya Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, sebab aku sudah tidak sanggup lagi untuk menghadapinya, menanggungnya. Tetapi biarlah kita berdoa seperti dalam Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami. Tetapi biarlah Tuhan, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Di saat-saat itulah sewaktu kita menyerahkan seluruh persoalan kita bersama dengan Tuhan, kita akan sanggup menghadapinya. Engkau tidak pernah berjalan sendiri. Sebagaimana sebuah ilustrasi, tatkala seorang anak kecil berjalan di depan, ada ayahnya di belakang yang tinggi besar, berotot dan gagah. Maka orang-orang di depan itu akan takut menghadapi anak tersebut, bukan karena anak itu kuat, tetapi ada bapaknya yang kuat. Bukankah kita dalam segala kelemahan kita, Tuhan itu ada, Tuhan Allah Bapa di surga akan menyertai kita, dan kita akan selalu akan jadi pemenang menghadapi segala macam persoalan dan kesulitan hidup ini. Marilah kita merubah ratapan kita dengan tatapan kepada janji firman Allah, memegang janjinya, memegang teguh akan segala pertolongan Tuhan, dan kita akan sanggup melaluinya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami ingin merubah ratapan-ratapan keluh kesah kami dengan menatap kepada Allah, dan kami selalu akan mendapatkan kekuatan-kekuatan baru. Bapa yang dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu-Mu yang paling sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.